Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mengerjakan tugas praktikum jaringan komputer. Sebelumnya, perkenalkan saya. Nama saya Fadil Abdillah Suyuti, NIM 2024 1010 2043. Untuk soal pertama, lingkarilah dan jumlahkan collision domain dan broadcast domain pada jaringan tersebut. Dan analisislah dengan memberi alasan kesimpulan Anda terkait daerah masing-masing collision domain dan broadcast domain. 2. Tentukan topologi yang digunakan dengan cara melingkari gambar dan berilah keterangan kelebihan dan kelemahan masing-masing topologi yang digunakan dari jaringan tersebut. Dan yang ketiga, faktor apa saja yang diperhatikan dalam pemilihan topologi jaringan. Yang pertama, sebelum menentukan collision domain, ada baiknya kita mengetahui apa itu collision domain. Collision domain adalah data yang bisa bertabrakan antara data satu dengan yang lainnya. Hal ini terjadi karena dalam satu jalur ada penerima dan pengirim data. Dalam menentukan collision domain, yang pertama kita harus mencari hub terlebih dahulu. Dalam hub, seluruh port dalam hub ini adalah satu collision domain. Dan setiap port dalam switch adalah satu collision domain. Begitu juga dengan router, setiap satu port router ada satu collision domain. Jadi langsung saja kita praktekkan. Yang pertama kita mendeteksi pada port switch terlebih dahulu. Ada 1, betina, 2, 3. Kemudian pada hub terdapat satu collision domain. Dan jadi 4. Selanjutnya pada switching yang berikutnya ada 4 juga, dan di antara router ada satu collision domain. Dalam jaringan ini berarti terdapat 9 collision domain. Kemudian menentukan broadcast domain. Dalam menentukan broadcast domain, yang pertama kita harus tahu bahwa setiap satu port dalam router itu ada satu broadcast domain. Kemudian pada satu switch itu terdiri dari satu broadcast domain. Begitu juga dengan hub, dalam satu hub terdiri dari satu broadcast domain. Oke, langsung saja kita praktekkan. Yang pertama, pada satu router. Pada setiap port dalam router ini terdiri dari satu broadcast domain. Kemudian pada port yang selanjutnya terdiri dari satu broadcast domain. Mungkin ada yang tanya kenapa switch dan hub terdiri menjadi satu broadcast domain. Nah, karena di sini kasusnya adalah hub hanya meneruskan data dari switch sehingga tidak terjadi broadcast domain. Begitu juga dengan yang sampingnya terdiri dari satu broadcast domain. Jadi pada jaringan ini terdapat 3 broadcast domain. Kemudian selanjutnya topologi yang digunakan. Untuk topologi yang digunakan pada jaringan ini terdiri dari dua topologi. Yang pertama ada topologi star. Topologi star ditandai dengan adanya switch dan hub dijadikan sebagai pusat penyaluran data. Nah, untuk dua gambar yang saya lingkari ini termasuk topologi star. Selanjutnya ada topologi bus. Nah, topologi bus ini ditandai dengan penyaluran jaringan atau data melalui satu jalur, yaitu kabel. Nah, dengan adanya dua topologi ini, jika digabungkan dalam satu jaringan, maka terbentuk topologi tree. Jadi di dalam jaringan ini terdapat 3 topologi. Yang pertama topologi star, topologi bus, dan topologi tree. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan topologi. Kelebihan pada topologi star yaitu 1, instalasi jaringan tergolong mudah. Yang kedua, jika satu komputer bermasalah, tidak akan
berpengaruh dengan komputer yang lainnya. Kemudian yang ketiga, mudah mengetahui kerusakan. Dan yang keempat, perawatannya mudah. Untuk kekurangan topologi star sendiri, ada satu, biayanya mahal. Dua, jika switch dan hub rusak, maka akan berpengaruh kepada semua komputer. Dan yang ketiga, jumlah komputer yang terhubung tergantung pada jumlah port yang ada di switch atau hub. Kemudian selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan topologi bus. Kelebihan topologi bus yaitu satu, instalasi jaringan tergolong mudah sama seperti topologi star. Kemudian dua, biaya pembuatan yang murah. Nah, ini berbeda dengan topologi star tadi karena topologi star biaya pembuatannya mahal. Yang ketiga, tidak memerlukan banyak perangkat tambahan. Dan yang keempat, mudah dikembangkan tanpa mengganggu instalasi sebelumnya. Selanjutnya, kekurangan topologi bus sendiri ada satu, sulit ketika mengidentifikasi kerusakan. Yang kedua, sering terjadi kepadatan data yang membuat kecepatan menurun. Dan yang ketiga, jika satu komputer bermasalah, maka semua komputer terkena imbasnya. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan pada topologi tree. Kelebihan topologi tree, satu, mudah dikembangkan menjadi jaringan yang lebih besar. Dua, mudah mendeteksi kerusakan. Kemudian selanjutnya kekurangan topologi tree, satu, koneksi yang lambat. Dua, biaya pemasangan yang mahal. Tiga, jika switch atau hub rusak, maka semua komputer yang terhubung akan terkena imbasnya. Sama seperti kekurangan topologi bus. Kemudian yang keempat, jika komputer yang berada di atas mengalami gangguan, maka komputer yang di bawahnya juga mengalami gangguan. Mungkin itu untuk kelebihan dan kekurangan topologi. Kemudian selanjutnya ada faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan topologi. Yang pertama ada skalabilitas. Skalabilitas ini meliputi seberapa besar atau seberapa luas kita akan membuat jaringan tersebut. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, lingkungan. Lingkungan ini seperti daya yang dimiliki, atau daya listrik yang dimiliki, kemudian besar tempat atau besar ruangan yang akan digunakan. Kebutuhan ini meliputi kecepatan dan konektivitas. Selanjutnya ada biaya dan budget yang dimiliki. Nah, ini sangat perlu diperhatikan. Mungkin cukup itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.